Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 25 Juni. Mari kita terus membaca Alkitab kita. Mari ikutin jadwal yang sudah kita tetapkan. Dan saya sangat rindu 1 tahun ini kita harus lolos membaca Alkitab. Amin. Baik, sebelum kita lanjutkan saudara kita, mari berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk hari yang baru. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang baru yang boleh menjadi renungan kami hari ini. Tuhanlah memberkati, Roh Kudus yang menuntun firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Tema kita pagi hari ini, menjadi sahabat dalam kesukaran dan bukan menjadi hakim. Menjadi sahabat dalam kesukaran dan bukan menjadi hakim. Saya bacakan dari Ayub 5 pasalnya yang ke-6. Ayub pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Karena bukan dari debu terbit bencana dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya seperti bunga api bergejolak tinggi. Ketika Ayub di tengah musibah, yaitu hartanya ludes, yang tadinya dia orang yang kaya raya, yang paling kaya di daerah timur dikatakan saudara ya, dan anaknya mati, 10 orang anaknya mati, dan bukan hanya itu saja, tubuhnya dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya ditimpa oleh bara yang hebat, atau dalam terjemahan lain dikatakan bisul. Jadi dari telapak kaki sampai ke batok kepalanya saudara dipenuhi oleh bisul. Bayangkan saudara, kita punya satu bisul saja saudara sudah sangat sakit. Mungkin kita sudah terganggu untuk bekerja, apalagi seluruh tubuhnya dipenuhi oleh bisul. Dan bahkan dia harus tidur di debu saudara, bukan lagi di tempat tidur, karena mungkin tidak enak begitu ya, panas. Bahkan juga bukan hanya itu saja, istrinya pun saudara mengatakan kepada Ayub, masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah, katanya. Istrinya mengatakan, lebih baiklah kau mati. Bayangkan saudara, harusnya istri jadi penolong bagi suaminya, apalagi sedang ada dalam keterpurukan. Padahal janji nikah saudara apa dikatakan? Harus setia, baik waktu duka walaupun waktu suka, waktu senang ataupun waktu tidak senang, waktu sehat walaupun waktu sakit. Tetapi istrinya ini saudara mengatakan, masihkah engkau tetap dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu, matilah, kata, lebih baik kau mati. Dan mendengar musibah yang dialami oleh Ayub ini, ada 3 orang sahabatnya yang bernama Elifas, Bildad, dan Suah. Mereka datang menjenguk dia, dan mereka pun ikut bersedih, mereka pun menangis saudara, karena melihat penderitaan yang dialami oleh Ayub ini. Luar biasa penderitaannya. Tetapi saudara, ada satu hal yang membuat Ayub menjadi kecewa terhadap sahabat-sahabatnya ini. Mereka mengatakan, karena bukan dari debu terbit bencana dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan, melainkan manusia menimbulkan kesusahan bagi dirinya sendiri seperti bunga api bergejolak tinggi. Sahabat-sahabatnya ini bukan memberikan kata-kata penghiburan yang menguatkan, meneguhkan imannya Ayub, tetapi malah menghakimi. Ya, jangan hal ini juga terjadi di tengah-tengah orang percaya. Amin. Ya, ketika sahabat kita ada dalam penderitaan, ada sedang dalam kesakitan, ada dalam duka cita, malah kita berkata, oh itu karena dosamu, tidak mungkin Allah mengizinkan itu karena kamu orang baik, tidak mungkin. Tetapi saudara, Alkitab ini mencatat bukan karena kesalahannya Ayub mengalami penderitaan itu,
Dan Ayub pun punya keyakinan tidak mungkin karena kesalahan saya ketimpa masalah itu. Dan bukan karena perbuatan jahat saya, karena maka Allah mengizinkan hal itu terjadi. Tetapi sahabat-sahabatnya yang berkata, tidak demikian saudara. Engkau itu ditegur Allah katanya. Kamu itu ditegur Allah. Bahkan membawa ayat Alkitab juga saudara. Berbahagialah orang yang ditegur Allah katanya. Ya seringkali juga hal ini terjadi di tengah orang percaya. Menghakimi begitu saudara ya. Keturunanmu akan menjadi banyak dan anak cucumu seperti rumput di tanah. Gak mungkinlah anakmu meninggal pada usia muda kalau engkau itu tidak dikutuk oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata keturunanmu akan menjadi banyak. Kemahmu akan aman, tidak kehilangan apa-apa. Kamu tidak mungkin kehilangan apa-apa karena Tuhan yang menjaga. Tapi kita melihat di sini Ayub kehilangan segalanya. Mereka juga mengatakan binatang liar akan berdamai dengan engkau. Kemusnahan dan kelaparan akan kau tertawakan. Dan itu tidak akan menimpa orang-orang yang takut Tuhan. Tidak akan menimpa orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Hanya kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan mendengar itu, Ayub menjadi kecewa terhadap saudara-saudaranya. Dan kalau kita baca saudara dalam Ayub ini selanjutnya di pasal yang ke-42, Tuhan berfirman kepada teman-teman Ayub ini, karena mereka tidak berkata benar tentang Tuhan terhadap Ayub, mereka harus mempersembahkan korban bakaran untuk diri mereka, karena mereka dipandang Allah bersalah. Dan akhirnya Ayub pun mendoakan mereka. Ayat yang ke-40, pasal yang ke-42 di ayat yang ke-10 dikatakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Saudaraku yang kasih Tuhan, biarlah kita menjadi sahabat bagi sahabat kita, bagi orang-orang seiman kita, baik di dalam kesukaran. Ya, Amsal 17 ayat 17 mengatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Demikian firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi hari ini, menjadi sahabat dalam kesukaran dan bukan menjadi hakim. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini, kami boleh kembali mendengarkan renungan firman-Mu. Kiranya firman-Mu berkati setiap kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.